Duduk semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tokoh masyarakat semua yang berhadir ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia akan selalu dalam lindungan Allah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, habis sholat subuh dia tidak keluar masjid tapi dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'asy syamsu, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, setelah itu dia sholat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala dia seperti melaksanakan haji dan umrah. Sholat subuh berjamaah, tak keluar masjid, duduk berzikir, pengajian mengingat Allah, sehabis ini solat sunat 2 rakaat, maka dapat pahala macam seperti haji dan umrah, tamah sempurna, tamah sempurna, tamah sempurna. Rezeki diturunkan Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah umatku ini berkah di waktu subuh. Maka kata orang tua kita dulu, jangan sampai rezeki di patok ayam. Lebih dulu pula ayam tu bangun daripada dia lagi. Nah, maka jangan sampai rezeki di patok ayam. Orang sekarang sudahlah rezeki itu di patok ayam, diterkam kucing, dimakan anjing, diterkam babi, habis semuanya. Kenapa yang haram-haram aja Ustaz sebutkan, sedangkan yang haram-haram pun bangunnya cepat. Kenapa pula kita yang dilarang makan yang haram bangunnya lambat? Tapi alhamdulillah, saya sangka tadi ini masjid hanya 1-2 sop saja yang datang sholat, tapi rupanya melimpah ruah. Beginilah rupanya sholat subuh di Masjid Jabal Nur, Desa Sigrun. Oh, cantik gambar masjid tuh. Itu masjid mana itu? Masjid ini? Begitu rupanya kalau dari luar ya. Yang saya khawatirkan itu adalah waktu saya menengok ke sana, tak sesuai antara gambar masjid itu dengan masjid aslinya. Khawatir saya bapak ibu menengok kemari begitu juga, tak sesuai antara yang gambar itu dengan aslinya. Gambar itu paten kali. Entah di mana dapat panitia. Insya Allah semua yang kita lakukan ini kalau karena Allah, baik di mata, baik di hati. Gambar itu adalah niat baik masyarakat Desa Sigrun supaya Masjid Jabal Nur, memang betul-betul di atas bukit masjid ini. Jabal Nur. Jabal Nur itu tempat turunnya wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Turunlah wahyu dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Saya pun turun di Masjid Jabal Nur ini, ada yang membawanya. Yang membawa saya ini namanya HRB. Tahu Bapak Ibu HRB? Haji Rashid Bancin. Yang dibawa ini namanya UAS, Ustadz Abdul Somad. Jadi sekarang orang pakai singkatan-singkatan aja. Siapa itu? PKK katanya. Apa itu? Perempuan kurang kerjaan. Bukan kata saya, kata orang. PKK itu maksudnya adalah
Tak ingat pula entah apa aslinya. Ini masjid ini sudah over capacity. Over capacity, tak muat lagi. Seandainya dipertahankan juga masjid ini, meletup ini masjid ini, meledak, maka mesti ditambah dindingnya ke samping. Ditambah. Udah ditambah? Itu ditambah. Mesti diselesaikan ini. Maka insya Allah yang mewakafkan tanah, yang menyumbangkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, kusen, kipas angin, Masya Allah banyak. Yang hidup cuma 3 lah. Kipas angin yang di rumah kita, AC yang di kamar kita, kipas angin di ruang tamu, kipas angin di dapur, kipas angin di ruang makan. Kalau kita mati tinggal. Betul tak cakap saya ini? Tapi kipas angin yang diwakafkan ke Masjid Jabal Nur, dipakai orang sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, iktikaf 10 terakhir Ramadan, iktikaf malam tahajud 10 Ramadan. Itulah yang akan kekal abadi mengalir ke kubur, ke makam lapang alam barzah. Siapa yang mau kuburnya pakai AC, sedekahkanlah AC ke masjid ini. Apa beda sedekah sama wakaf Pak Ustadz? Kalau sedekah tuh habis, kasih duit habis, kasih lilin habis, lilin dibakar, ambil lilin, bakar, nyalakan api, dibakar, habis, namanya sedekah. Kalau wakaf dia tak boleh habis. Makanya kalau dipugar ini dinding-dinding masjid ini tak boleh habis. Macam mana dinding tak boleh habis? Andai batu bata, kosen, pintunya ini hancur, maka tetap ditimbunkan ke lantai, tak boleh. Andai mau dijual juga sengnya, tetap sengnya dijual tapi duitnya balik ke, tak boleh ke yang lain. Itu arti wakaf. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu butir pasirnya itu nanti akan dituntut di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka menjadi panitia renovasi masjid itu pahalanya luar biasa, mengalir pahalanya, tapi dosanya juga mengalir. Tapi jangan gara-gara ini lalu panitia renovasi Masjid Jabal Nur bubar. Cemana HRB Ustadz Rasid Bancin, cemana cerita Masjid Jabal Nur? Berhenti pembangunan Pak Ustadz. Udah Ustadz Somad ceramah di situ kemarin. Panitianya membubarkan diri gara-gara Ustadz bilang satu pasir pun dipertanggungjawabkan. Insya Allah silap salah sikit-sikit dimaafkan Allah. Tapi tentang barang-barang ini semuanya kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin anin naim. Naim, nikmat-nikmat ini semua ditanya Allah Subhanahu wa taala. Wakaf lampu orang, wakaf kosen orang, wakaf keramik orang. Maka jangan sampai kita mati melainkan membawa amal-amal soleh. Sanggup engkau memberikan hartamu, duitmu, kasih. Tak sanggup memberikan duit, tenaga, ikut gotong royong, lecet tangan, mengecor. Tak juga sanggup, datang bawa bakwan 2-3 biji. Ibu-ibu mengasih semen tak sanggup, ikut gotong royong tak bisa, ikut mengaduk semen tak bisa. Apa yang bisa? Bawakan teh manis dingin untuk tukang-tukang. Tapi katanya Pak Ustadz senyum adalah sedekah. Jadi saya datang senyum aja ke tukang, tak boleh. Pula datang ibu, tukang. Tak mahram. Tak mahram ibu dengan tukang. Tapi yang satu tukang tu boleh Pak Ustadz. Siapa dia? Laki saya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kabar ibu-ibu? Sehat semua? Saya kalau nampak saya lah omak-omak menggendong anak-anak kecil, teringat saya dulu dibawa omak saya pengajian. Asal nampak saya ibu-ibu menenteng anak, ingat saya cuma anak kecil dulu, dibawanya juga lah ke pengajian. Kenapa? Dijumpakannya ke ustad-ustad. Asal jumpa ustad sapu kepala,
dikasihkan air minum. Barulah saya paham sekarang. Begitulah rupanya orang tua dulu mengharapkan anaknya berdoa, didoakan, saling mendoakan. Mudah-mudahan ibu-ibu yang bawa anak-anaknya soleh-solehah. Ini omak-omak sekarang dah anak-anak dibawa nengok keyboard tunggal. Balik situ mencakar-cakar aja bawanya. Dengarnya pula lagu Kucing Garong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini aneh. Apa anehnya? Pergi pagi pulang petang mencari rezeki, mencari makan, sampai tak sholat subuh. Di kota besar berangkat kerja jam 4 subuh. Orang sholat subuh jam 5, jam 4 dia sudah berangkat, macet di jalan, sampai kantor jam 6. Tidak sholat subuh, tidak makan, gara-gara mencari makan. Gara-gara mencari makan sampai tak makan. Makan siang tinggal gara-gara rapat penting. Sholat melayang. Makan malam macet lagi. Akhirnya sampai rumah minum kopi, tidur. Begitulah setiap hari sampai akhirnya masuk rumah sakit, diperiksa dokter. Bapak kenapa sampai begini? Gara-gara tidak makan hanya karena mencari makan. Aneh manusia. Duit yang dicari di kantor, kerja, proyek, macam-macam, dagang, bisnis, akhirnya duit itu masuk ke rekening. Berbunyi handphone satu hari 10 kali. Kring, 10 juta. Kring, 5 juta. Tit, 2 juta. Begitu diperiksa, full tabungan. Tapi hanya numpang lewat saja. Setelah itu diserahkan ke dokter-dokter. Dokter jantung dapat 50 juta. Dokter tulang dapat 20 juta. Dokter macam-macam lah. Pak dokter jangan tersinggung, bayar aja zakat, sedekah-sedekahkan ke masjid. Itu akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya rezeki yang kita cari itu sebetulnya punya siapa? Punya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi punya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang punya kita mana? Yang punya kita adalah yang kita sedekahkan. Itulah yang punya kita nanti yang kekal abadi. Ditanam sawit, tanahnya dia yang beli. 1 hektarnya 100 juta. Ditanam sawit, 3 tahun buah pasir, dipanen, dipupuk, dimeruning, diberondol. Sesudah itu mati. Sawitnya dijual sama bini. Akhirnya dia nikah sama berondong manis. Yang punya bapak mana? Bapak yang membeli tanah, bapak yang memanen, bapak yang memupuk, bapak yang menjaga. Bapak tak bawa apa-apa. Ada orang mati bawa surat sawit. Ada orang mati bawa berondol. Yang kau bawa mati, itulah satu semen, satu sak yang kau kirimkan ke Masjid Jabal Nur. Yang kau bawa hanya yang kau sedekahkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya tabungan 100 juta. Tak yakin. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya tabungan 100 juta. Kira-kira kalau jamaah Masjid An-Nur punya tabungan 100 juta, mati, duitnya dibawa atau tinggal di rekening? Tinggal di rekening. Kalau mau mati bawa 100 juta, serahkan duit itu ke Masjid Jabal Nur. Ragu. Saya ulang sekali lagi. Yang kita bawa mati hanya yang kita sedekahkan. Cakap saya ini betul apa salah? Ibu yang kaya, yang banyak duit, asal panen sawit, sawit harga melambung sekarang. Panen sawit, beli cincin. Panen sawit, beli gelang. Panen sawit, beli anting. Panen sawit, beli rantai. Panen sawit, beli mobil. Panen sawit, beli rumah. Panen sawit, bangun rumah. Mati ibu. Apa yang ibu bawa? Ada orang mati bawa cincin?
cincin ibu itu dikumpulkan bapak semuanya untuk modal dia menggantikan ibu. Hari ini ibu boleh tersenyum, tapi nanti balik ke rumah mulai merenung. Betul juga kata Ustaz. Tapi jangan gara-gara cakapku ini lalu bapak tu tak minum kopi pagi ini. Pas tanya, Adinda, mana kopi abang? Buat aja sendiri. Patutlah selama ini kau pegang-pegang cincinku itu ya. Rupanya itu tujuan kau selama ini. Bukan itu maksud saya. Pakailah cincin itu satu di kanan, satu di kiri. Tapi kalau sampai 4 di kanan, 3 di kiri, sedekahkanlah untuk wakaf Masjid Jabal Nur. Itulah yang akan kekal abadi insyaallah. Amin. Saya sangka yang bergerak ini kotak minuman, rupanya kotak sedekah. Kotak sedekah pembangunan. Mainkan. Kosongkan kotak itu Pak, isi pakai duit. Insyaallah subuh ini selesai ini insyaallah. Satu orang 100 juta selesai. Masjid Jabal Nur. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan Allah untuknya satu rumah di surga insyaallah. Amin. Ustaz Somad itu cuma pandai ceramah aja itu. Dia sendiri tak ada mengasihi untuk masjid. Ah, mana kotaknya, letakkan sini. Oh, tebal ya. Kalau ngasih jangan tanggung-tanggung, habiskan semua. Ustadz katanya Ustadz habiskan, buktinya di samping masih ada. Yang saya kasih tadi yang merah-merah. Yang di samping-samping ini kenapa tak dikasih? Karena ini duit tak laku, 75.000. Kenapa Ustadz simpan duit 75.000? Kalau ada anak kecil menyetorkan hafalannya, dikasih duit 75.000. Mana anak kecil yang mau menyetorkan wadduha? Sini, mana anak kecil? Anak kecil yang mau menyetorkan wadduha. Mari anak kecil menyetorkan wadduha. Maju kemari. Maju sini. Sini. Ini yang ganteng ini, Masya Allah. Sini, maju anak Ustaz. Cepat. Masya Allah. Siapa namanya? Rifki. Suara dia kuat, tapi karena suara ibu lebih kuat jadi tak kedengaran. Namanya Rifki. Rifki artinya orang yang lembut. Mari kita dengarkan bacaan surat Ad-Duha. Rifki, baca Rifki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Anak soleh insyaallah. Amin. Sampai mana tadi? Rupanya kalau habis mengeluarkan duit ini hilang hafalan kita.
Inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan. Berani dia maju ke depan. Yang lain-lain balik menyesal, kena marah sama umat. Kenapa kau tak maju tadi? Kalau maju kau tadi, maulah tak dapat makan siang kalian hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mesti bersedekah? Yang pertama, kenapa mesti bersedekah? Supaya kita sadar bahwa ini bukan punya kita. Kita mau menunjukkan bahwa ini punya Allah. Sebelah kanan saya HRB Ustadz Rashid Bancir. Sebelah kiri saya DPD Dewan Perwakilan Daerah. Cuman 4 orang yang lulus satu Nangro Aceh Darussalam ini. Salah satunya inilah dia, Haji Fadil Rahmi LC, pejabat negara di atas menteri, di bawah presiden. Inilah orangnya. Beliau ini senior saya, kakak kelas saya. Tapi karena hari ini saya yang dikasih kursi, dia duduk di lantai. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita bersedekah? Yang pertama, supaya kita sadar diri, tahu diuntung bahwa yang kita punya ini bukan milik kita, tapi hanya hak pakai. Dia adalah milik Allah. Kalau mau menjadi milik kita, maka sedekahkanlah, wakafkanlah, infakkanlah, bawa mati. Kalau ada orang mengatakan duit tak dibawa mati, betul? Siapa bilang duit tak dibawa mati? Semua duit yang masuk di kotak itu dibawa mati. Makanya saya kasihkan duit itu tadi semuanya, karena saya mau mati membawa duit. Kenapa semuanya Ustaz kasihkan? Karena tak banyak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa pondok pesantren bisa berdiri? Karena ada orang yang yakin bahwa ada hidup sesudah mati. Kenapa Masjid Jabal Nur berdiri? Karena ada orang yang yakin bahwa dia akan hidup sesudah mati. Bapak Ibu yakin bahwa kita ini sesudah mati nanti hidup lagi? Saya tanya sekali lagi. Memang kalau belum sarapan susah berpikir memang. Bapak Ibu yakin tak bahwa kita sesudah mati nanti hidup sekali lagi? Bu, siapa yang mencuri jendela ini sampai hilang kacanya? Sudahlah tak mengasih jendela ke masjid, kaca masjid itu pula dijualnya. Ibu yakin tak bahwa sesudah kita mati hidup kita sekali lagi? Yakin? Tak yakin? Patutlah tak bersedekah. Pak, Bapak yakin tak bahwa kita nanti sesudah mati hidup kita sekali lagi? Yakin? Mereka yakin. Kenapa kalian tak yakin? Kita ini sesudah mati dimakan cacing tanah, dimakan ulat, dimakan pokok kayu, kol, sawi, jagung, padi, memakan orang mati. Orang mati di bawah tanah, zat-zatnya diisap oleh padi, padinya digiling jadi beras, berasnya dimasak, dimakan Abdul Somad. Sesudah itu Abdul Somad pun akan mati, dimakan cacing tanah. Yang hari ini suka memancing, menyiksa cacing, hati-hatilah kau. Apa kata cucu-cucu, cicit-cicit cacing itu? Inilah dulu yang selalu menyiksa atuk kami. Inilah yang dulu mencucuk-cucuk omak kami. Sekarang kau mati, kaulah yang akan kami gigit, kata dia. Habis kalian dimakan cacing tanah. Tapi kemudian kita hidup sekali lagi. Sulitkah bagi Allah menghidupkan kita? Ayatnya dibaca tiap malam Jumat, pagi Jumat, petang Jumat, sore Jumat, habis asar ibu-ibu baca, innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Bangkit kita tegak lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu sampai di surga, orang sigrun melihat istana yang cantik dan indah.
kepada masyarakat Sigrun, silakan masuk ke dalam surga. Begitu sampai di surga ditengok orang Sigrun, kenapa istanaku cantik betul ya Allah? Karena engkau ikut membangun Masjid Jabal Nur. Yakin apa tak yakin? Yakin tak yakin bukan dari ucapan jawaban mulut, yakin tak yakin dari tengok berapa isi kotak tadi. Kotak tetap berjalan. Tolong Pak Polisi kawal kotak ini, karena aku tengok jalan raya dekat. Takut ku dilarikan orang nih ke Medan nanti. Ustadz suuzon sama orang Sigrun. Bukan suuzon, kejahatan. Itulah gara-gara cerita mati, betul-betul mati dia kan. Saya ini tidak boleh bercakap, tidak boleh berpikir, tidak boleh asal sikit saja dalam hati saya buat dosa, langsung dibalas Allah di dunia. Jadi ustadz itu hukumannya kalau bahasa kampung kami cash and carry. Langsung. Kalau kau buat salah di dunia ini Abdul Somad, langsung dibalas Allah di dunia. Suatu hari saya naik pesawat dari Banda Aceh ke Jakarta. Dari Banda Aceh ke Pas naik pesawat itu, di samping saya ada anggota DPD, namanya Haji Tengku Haji Padil Rahmi LC. Saya tengok dia pakai kain sarung. Dalam hati saya, kenapalah DPD ini pakai kain sarung naik pesawat? Cuman tak saya cakapkan, segan saya. Dalam hati aja, apalah pakai sarung pula naik pesawat? La ilaha illallah. Dalam hati saya. Beberapa hari sesudah itu saya pun berdakwahlah ke desa pedalaman. Pergi ke Payakumbuh, Sumatera Barat, naik mobil 4x4 double guard dan masuk ke dalam hutan, naik ke dalam bukit, masuk menginap di dalam. Sehari, 2 hari, sesudah itu pas hari terakhir celana tinggal 1. Mau mandi di air terjun, namanya air terjun Batu Tilam, istana yang tersembunyi, cantik luar biasa. Mandi tidak, mandi tidak, mandi. Kalau mandi celana basah. Nanti pulang kan ada sarung. Mandilah, mandi air terjun segar dingin, pakai kain sarung. Nanti dari mobil kan pakai sarung tak apa-apa. Begitu sampai di kampung, hujan lebat, banjir, mobil tak bisa lewat. Besok pagi ada jadwal ceramah di Duri, tidak bisa lewat. Semua mobil tak bisa lalu. Saya tanya Pak Kades, gimana caranya biar supaya lewat? Jembatan tak ada. Ini mobil tak bisa lewat, tunggu surut agak 2 hari ini baru bisa lewat. Duduklah saya di tepi sungai itu menengok orang lewat. Tak berapa lama lewatlah Babinsa. Babinsa itu tentara. Lewat Pak Babinsa. Assalamualaikum Pak Babinsa. Waalaikumsalam. Pak Babinsa mau kemana? Mau ke Pekanbaru. Berapa jam kalau naik sepeda motor dari sini ke Pekanbaru? 5 jam. Jalan tanah liat licin. Boleh saya numpang Pak Babinsa? Boleh, ayo ikut kata. Akhirnya naik sepeda motor lah saya megang pinggang Pak Babinsa 5 jam. Pakai kain sarung. Di atas sepeda motor tuh tersenyum saya. Terbayang saya Ustadz Tengku Padil. Memang tak boleh mengejek orang. Langsung. Pakai sarung. Di atas sepeda motor. Tak pula ada kursinya di belakang. Rasa-rasa tanggal. Begitu jugalah tadi waktu cerita mati. Mati, langsung mati. Itu maka saya takut. Langsung. Rupanya jadi ustadz itu tidak ditunda-tunda azabnya. Jadi kalau ada orang minum khamar, berjudi, berzina, mabuk, hidupnya tenang, hidupnya kenyang, hidupnya lenang, hidupnya adem ayem tentram. Sesungguhnya dia sedang merasakan azab yang tertunda. Sesuai dengan judul sinetron, azab yang tertunda. Saya sedang mau ngasih tahu, yang pelit, yang bakhil, yang kedekut, yang tak mau bersedekah, rezekinya lancar, sawitnya luas.
Sesungguhnya itu adalah azab yang waspadalah. Ada yang di dunia ini sakit-sakitan, bersedekah rajin tapi rezekinya tak lancar. Tetap yakin sodakoh wakaf walaupun dia tetap juga kena ujian. Macam-macam yang dia alami. Ada ibu-ibu yang sudah ngasih semen, ibu-ibu yang sudah ngasih batu bata, ibu-ibu yang sudah ikut gotong royong, ibu-ibu yang mengirimkan makanan untuk tukang. Bukannya dapat rezeki lancar, bukannya sawitnya naik, lakinya pula dilarikan pelakor. Sabar bu. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah ingin menghapuskan segala dosa, silap dan salahmu. Amin. Sabar bu. Sesungguhnya Allah ingin mengangkat derajatmu di akhirat. Karena ada tempat di surga yang tidak didapat oleh orang yang haji mabrur, yang tidak didapat oleh orang yang sedekah, yang tak didapat oleh ulama, yang tak didapat oleh ulil amri, tapi itu hanya didapatkan oleh orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar diberikan Allah balasan tak terhitung jumlahnya. Kenapa kita bersedekah? Yang pertama, untuk meyakinkan bahwa ini bukan punya kita. Duit ini bukan punyaku ya Allah, maka kubalikkan ke rumah Allah. Ini masjid bukan punya orang Sigrun, ini masjid punya Allah, ini tanah punya Allah. Tapi jangan gara-gara masjid punya Allah lalu seenaknya saja masuk ke dalam tidur di masjid, ngences, air liur berserak-serak. Pas ditanya pengurus masjid, kenapa kau tidur-tiduran di masjid? Masjid punya Allah. Masjid ini memang punya Allah, tapi ada hamba Allah yang menjadi pengurusnya, yang menjadi ketua, sekretaris bendahara. Ada panitia renovasi pembangunan masjid, tapi panitia ketua masjid bukan pemilik masjid. Ini mesti didudukkan pemahaman ini. Kalau tidak nanti kacau balau. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita mesti bersedekah? Dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan bersedekah. Yang sudah ke dokter, yang sudah makan herbal, yang sudah minum madu, yang sudah minum habba sauda, yang sudah ke dukun, tobatlah. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya kepada dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Bertaubatlah. Suami tak pulang-pulang, ke dukun. Anak tak laku-laku, ke dukun. Liku-liku laki-laki, laku-laku yang tak laku-laku karena luka-luka. Dagangan tak lancar, ke dukun. Kalau memang dukun bisa menyelesaikan masalah, kenapa dukun itu hidupnya bermasalah? Hai dukun-dukun, tobatlah kalian. Satu-satunya dukun yang boleh cuman satu, dukun sunan. Kenapa dukun tak boleh? Kenapa dokter boleh? Karena dukun berkawan dengan jin, hantu, setan. Sedangkan kita setiap hari minta perlindungan Allah dari gangguan jin dan setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ke dokter sudah, minum madu sudah, makan herbal sudah, alternatif sudah, akupunktur sudah, belum juga sehat. Ada satu yang belum kau lakukan, berobat dengan cara bersedekah. Saya udah sedekah tak sehat-sehat Pak Ustadz. Berapa kau sedekah? 2.500. Mana ada obat 2.500? Pergilah kalian ke puskesmas, pergilah kemana-mana, itu obat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sedang menguji. Kalau kau memang sayang pada dirimu, sayang pada anakmu, sayang pada istrimu, serahkan 2-3 sak semen. Ini aku wakafkan sekian sak semen. Setelah itu berdoa kepada Allah, ya Allah, berkat sedekahku sembuhkanlah ya Allah. Tapi jangan kuat-kuat, nanti ria. Antara kita dengan Allah saja.
Ini udahlah di masjid kuat-kuat pula. Ya Allah, berkat sedekahku 3 sak semen kemarin, sembuhkanlah anakku. Datang kawan sebelah, aku 5 sak lagi. Nah, bolehkah kita berdoa dengan menyebut sedekah kita? Bolehkah kita berdoa dengan menyebut sedekah kita? Ada 3 orang terjebak di dalam gua. Ada 3 orang terjebak di dalam gua. Sampai di dalam gua, hujan lebat, pintu besar tertutup oleh batu yang bergelinding dari atas bukit. Tup! Tertutup pintu. Yang satu berdoa, ya Allah, aku punya pembantu. Pembantuku mau gajian, gajinya tak diambilnya. Gajinya ku belikan ke kambing, kambingnya beranak pinak bercucu cicit. Setelah itu pembantuku itu datang, ku panggil dia. Pembantu, kesini kau sebentar. Kenapa tak kau ambil gaji kau kemarin? Aku lupa. Gaji kau sudah kubelikan kambing, kambing kau sudah beranak cucu cicit sekandang. Ambillah kambing kau tu semua. Akhirnya pembantuku itu mengambil kambing itu semua, satu pun tak disisakannya. Parah juga pembantuku itu. Ya Allah, kalau memang ikhlas aku berbuat sedekah kepada pembantuku ini, bukakanlah pintu gua ini ya Allah. Terbuka pintu gua gara-gara bertawassul dengan sedekah. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Sekarang saya tanya, bolehkah kita berdoa dengan menyebut sedekah kita? Boleh. Tadi katanya tak boleh. Itulah dalil boleh berdoa dengan menyebut sedekah. Yang satu lagi, pintu sudah terbuka tapi belum bisa keluar karena pintunya kecil. Lalu kemudian tak muat badannya. Yang satu lagi berdoa, ya Allah, aku balik ke rumah membawa susu kambing. Biniku menangis kelaparan belum makan. Anakku menangis kelaparan belum makan. Susu kambing ku tahan. Ku tunggu omakku bangun. Ku tunggu ayahku bangun. Karena mereka tertidur. Setelah ayahku bangun, emakku bangun, ku kasihkan susu kambing itu. Minumlah mak, minumlah ya. Setelah mereka minum, ku tengok mereka tenang, bersisa susu, baru ku berikan ke anak dan istriku. Kalau memang perbuatanku ini baik, bukakanlah pintu ini ya Allah. Itu dalil boleh berdoa dengan menyebut bakti kepada orang tua. Orang dulu dikasihnya susu untuk emaknya, untuk ayahnya, baru untuk anaknya. Orang sekarang sudah muntah-muntah anaknya tak juga meleleh ke emaknya. Cemana doa kita mau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Sesudah emak itu mati, sesudah tak ada, barulah dia menangis menggaru dinding. Oh ma. Kalau ada orang macam ini, ambilkan dodos tu ke tengkuknya. Bukan, jangan mati, pukulkan sikit lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita bersedekah? Menurunkan rahmat Allah. Buah itu sudah masak di tangkai, tapi mesti dijolok dengan galah. Menjoloknya itu adalah dengan sedekah. Abdul Somad akan membangun musola. Abdul Somad akan membangun musola. Tidak ada meminta. Tiba-tiba datanglah orang Cina mengasih 500 sak semen. Tak Islam. Tak Islam. Mereka bersedekah itu bukan mau ingin masuk surga, tapi kenapa mereka suka berbagi? Ayah, hoki lah. Hoki maksudnya rezeki datang. Dia dengar Abdul Somad mau bangun musola, langsung pengurus nelpon. Ustadz, ya ini ada orang tak Islam mau ngasih 500 sak semen. Boleh tak kita terima? Ayah, boleh lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tak Islam saja percaya bahwa sedekah bisa menjolok rezeki. Orang Islam salat, dengar ceramah, berapi-api, rajin datang, giliran bersedekah. Giliran datang bersedekah.
Saya tak bisa ceramah lama-lama lagi karena mesin pesawat udah hidup. Saya udah dikasih tahu panitia tadi, Ustadz ceramah tinggal 9 menit lagi. Tadi karena Ustadz mulai jam setengah 6, sekarang udah jam setengah 7 kurang 9 menit. Itu kata dia. Tapi insya Allah saya teruskan yang ketiga. Yang pertama, bersedekah untuk menunjukkan bahwa ini bukan punya kami ya Allah, ini punya Engkau, kami balikkan kepada Engkau. Nih, Masjid Jabal Nur Desa Sigrun. Yang kedua, yang sakit-sakit diobati dengan sedekah. Yang ketiga, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Nanti kita mati menghadap Allah, bangkit di padang mahsyar, tak ada atap, tak ada tenda. Wa takunul jibalu kal ihnil, bukan mampus, maufush. Nun berjumpa dengan fa, keluar angin. Mau fa, keluar angin. Fushin, keluar angin. Letakkan bulu kambing, potong bulu kambing, tak ada bulu kambing, bulu kaki. Letakkan ke telapak tangan, baca wa takunul jibalu kal ihnil mau. Ketika di padang mahsyar itu, gunung-gunung seperti bulu kambing yang dihembus angin. Gunung Sibaya, Gunung Kidul, Gunung Kelut, Gunung Merapi, udah dekat pesawatnya. Gunung Merapi, semuanya akan terbang. Kalau Gunung Sibaya akan seperti bulu kambing dihembus angin, apalagi lah Abdul Somad. Lalu di mana kita bernaung? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah sodakoh, bukan somat. Ibu akan bernaung di bawah sodakoh, Bu. Kakak akan bernaung di bawah sodakoh, Kak. Makcik akan bernaung di bawah sodakoh, Makcik. Nenek akan bernaung di bawah sodakoh, Nek. Opung akan bernaung di bawah sodakoh, Opung. Semua kita akan bernaung di bawah sodakoh. Kenapa yang Ustaz sebut tadi yang perempuan-perempuan aja? Yang kerja cari duit ini kan laki-laki. Memang yang mencari duit ini laki-laki, tapi yang memegang duit, tengok mengaku mereka. Maka duit ini disedekahkan supaya kita dapat atap nanti di akhirat, di padang mahsyar. Sekarang kita bisa enak pengajian karena ada atapnya, cantik pula atap masjid ini, Masya Allah. Lampunya kelap-kelip karena sesuai dengan mesin tadi, jangan terlalu ditengok. Ini lampu ini kalau terlalu tengok berkelap-kelip, nanti pas nengok muka kawan berkelap-kelip juga muka kawan. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, nanti kalau ada orang bertanya, apa isi ceramah Ustaz Somad itu tadi? Entah aku entah ingat. Sebentar-bentar kiki. Sebentar-sebentar kiki. 3 yang disampaikan Abdul Somad itu tadi. Yang pertama, kita mesti sadar bahwa ini bukan punya kita. Yang punya kita, kita bawa mati yang kita sedekahkan. Ini pesawat semakin mendekat, mohon maaf. Yang kedua, bahwa kalau mau sehat, yang sakit-sakit banyak-banyak bersedekah. Yang ketiga, bahwa kita akan dapat naungan di padang mahsyar sesuai dengan sedekah kita. Ustaz Somad nanti 5.042.000. Terkumpul 5.042.000. Yang menjadi pikiran saya, siapa lah yang mengasih 2.000 tuh? Yang 5 juta, mantap. Yang 40.000, mantap. Yang 2.000, mati lampu langsung. Mati lampu langsung. Inilah kondisi kabupaten. Tak apa, biasa. Alhamdulillah. Yang penting kita masih sehat.
Jangan kan mati lampu, awak pun mati. Sekecil apapun sedekah kita akan dibalas Allah. Jadi yang tersinggung mendengar 2000 tadi, bangkitkan semangat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Maka nanti kalau mau sedekah 2000, masukkan aja. Pas ditanya orang, kenapa kau sedekah cuma 2000? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan rahmat dan barokah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini, Al-Fatihah.